Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwan Ardana. Saya merupakan perwakilan dari kelompok saya yang akan menjelaskan mengenai materi yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu mengenai sistem persamaan linear, yang merupakan tugas yang diberikan oleh Pak Eri Satria untuk menjelaskan mengenai sistem persamaan linear itu tersendiri dengan materi atau mengenai sistem persamaan linear. Anggota adalah sebagai berikut, yaitu saya sendiri, Kang Alvin Rabadana, Teh Meti Harlini, Kang Ripal Zuhomzah, dan Teteh Sri Deti Handi Hastuti. Berikutnya kita akan langsung ke poin pertama, yaitu mengenai tipe penyelesaian sistem persamaan linear. Lanjut, kita akan masuk ke sistem persamaan linear yang pertama, yaitu sistem persamaan linear yang pertama ini adalah kita akan menggunakan sistem pembilangan eliminasi dengan penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, dari sistem perhitungan yang pertama ini adalah kita diharuskan untuk mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta nol atau konstanta yang tidak bernilai nol. Yang kedua, kita diharuskan untuk menukar posisi dua persamaan, atau guna dari sistem ini adalah untuk menukar dua persamaan sembarang. Yang ketiga adalah untuk menambahkan kelipatan suatu persamaan antara satu dan lainnya. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu adalah poin berikutnya adalah salah satu juga dari tipe-tipe penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu dengan menggunakan cara metrik. Penggunaannya adalah salah satunya adalah untuk mengalihkan satu baris dengan konstanta nol, sama halnya dengan sistem persamaan linear dengan sistem eliminasi. Yang kedua adalah untuk menukar posisi dua persamaan sembarang. Ketiga adalah untuk menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu mengenai ketiga operasi yang telah disebutkan tersebut merupakan operasi baris elementer, yaitu OBE, yang merupakan adalah SPL atau bentuk metrik yang diolah menjadi sistem yang sederhana yang tercapai menjadi satu elemen nol pada satu baris atau kolom. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai langkah-langkah dari penyelesaian SPL itu sendiri. Langkah pertama yaitu kita diharuskan untuk menyatakan variabel x1, x2, x3 dan seterusnya dalam dua variabel yang lainnya. Langkah kedua yaitu kita harus menyamakan atau melakukan persamaan yang diperoleh pada langkah pertama dengan pasangan yang berbeda, sehingga dapat memperoleh sistem penyelesaian linear yang benar. Ketiga, itu kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear yang diperoleh dengan dari langkah kedua dengan salah satu metode yang telah diberikan, yaitu metode-metode yang dijelaskan sebelumnya. Keempat, nilai-nilai dua variabel yang didapat pada langkah ketiga tersebut disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan sehingga didapat variabel yang ketiga. Yang terakhir, kita diharuskan menuliskan himpunan penyelesaian atau hasil dari sistem persamaan linear tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh kasus penyelesaian SPL. Berikut adalah merupakan termasuk juga contoh soal. Yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan dengan penyelesaian metode Gauss-Jordan. Yang pertama ini adalah kita yang terlihat adalah menggunakan tata cara eliminasi yang kita akan ubah menjadi metrik. Kita ubah bentuk SPL tersebut ke dalam bentuk metrik seperti halnya berikut. Seperti ini ya. Dan tata cara kita mengubahnya adalah kita menghilangkan karakter atau variabel yang ada di sekitar nomornya, yaitu kita melihat dari baris ke kanan, jumlah baris ke kanan seperti halnya seperti ini, 2, 4, negatif 10, 6, 12, 28. Dikarenakan yang baris pertama atau yang paling atas kita hanya memiliki 3 nilai, kita memasukkan 0 di depan 2. Oke, lanjut.
Selanjutnya kita akan sama halnya seperti sebelumnya, ini adalah terusan dari rumus yang sebelumnya, yaitu mengubah metrik SPL sehingga tercapai satu elemen tak nol pada satu baris. Yang pertama, kita akan mengubah posisi baris satu dengan baris yang kedua seperti halnya berikut. Kita mengubah dari baris yang atas ya seperti ini, yang awalnya seperti ini, kita substitusikan terganti dari yang tengah menuju ke atas seperti halnya ini. Terus kita akan mengkalikan baris pertama dengan 1/2 atau setengah. Seperti halnya baris pertama itu adalah 2, kita kalikan dengan 1/2 yang sama dengan 1. Kita lihat baris yang pertama itu baris yang paling atas, sama halnya seperti ini dilakukan secara terus-menerus dengan 1/2 atau 1/2. Lanjut, yang selanjutnya kita akan mengalihkan dengan -2, yaitu dengan baris yang pertama lalu tambahkan ke baris yang ketiga seperti halnya berikut. -2 dikalikan 1 tambah 2 seperti halnya tadi, kita kalikan dengan -2 terlebih dahulu lalu tambahkan ke baris ketiga. Lanjut, lalu jika dilanjut pengalihan tersebut dilanjut dengan baris kedua, kembali lagi dengan 1/2 atau setengah tapi diganti dengan negatif. Oke, lanjut kembali. Selanjutnya di langkah selanjutnya kita akan mengkalikan dengan -5 dengan baris kedua lalu tambahkan ke baris ketiga. Jadi sama halnya dengan cara sebelumnya, kita melakukan 2 penjumlahan, yaitu perkalian dan pertambahan. Yang sekarang sama halnya dengan sebelumnya, pengalihan tersebut dilakukan di baris kedua dan baris ketiga. Lalu dilanjut ke tahap berikutnya, kita hanya melakukan 1 penjumlahan, yaitu perkalian yang dilakukan dengan baris ketiga dengan perkalian jumlah 2. Perkalian 2. Dikarenakan jumlah kebanyakan adalah nilai 0, jadi hasil juga kebanyakan dan nilai 0 dan akan terhitung seperti halnya seperti ini. Lanjut, selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mengkalikannya dengan -6 dengan baris ketiga lalu ditambahkan ke baris ke-1. Sama halnya seperti sebelumnya, ada 2 sistem penjumlahan seperti halnya seperti ini. Lalu ini adalah hasil yang diimplementasikan. Lanjut, selanjutnya adalah pengkalian 7/2 atau 7/2 dengan baris ketiga lalu tambahkan ke baris kedua. Sama sebelumnya 2 penjumlahan, penjumlahannya seperti ini, implementasinya seperti ini yang diimplementasikan menjadi metrik. Selanjutnya kalikan dengan 5 kepada baris kedua lalu tambahkan ke baris pertama. Penjumlahannya seperti ini, implementasinya seperti ini dan seterusnya. Oke, dari matrik yang terakhir diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu dalam bentuk matriks adalah seperti ini dan bentuk dari eliminasinya atau sistem persamaan linearnya akan seperti ini dalam bentuk catatan atau secara manual. Terus dimisalkan x2 sama s dan x4 sama dengan t, maka solusi SPL adalah sebagai berikut, di mana s dan t ekron adalah r, ekron atau r. Jadi SPL mempunyai tata berhingga atau tak berhingga dengan banyak penyelesaian. Misalnya kita akan melakukan penulisan sama halnya seperti ini. Itu adalah penulisan pada umumnya yang dipakai oleh sistem Gauss-Jordan. Kita melakukan penjumlahan awal atau soal yang pertama seperti ini, lalu kita ubah menjadi matriks yang hasilnya akan seperti ini. Dari matriks tersebut diperoleh persamaan, yaitu hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Itu merupakan materi dari kelompok kami. Dan terima kasih kepada para pencari materi dari kelompok saya, termasuk saya juga yang mencari materi juga. Terima kasih atas kerjasama kalian semua.
Dan untuk sisanya terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaaf jika ada kesalahan, karena hakikatnya kesalahan merupakan asal muasal dari seorang iblis dan kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanyalah korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.